Halo, selamat berbahagia bagi kita semua. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial membuat CRUD, create, read, update, and delete. Jadi kita rekam gini aja karena laptopnya susah merekam. Nah, pertama-tama kita harus punya kode nectar, ada juga composer, dan yang paling penting sih ini filenya, ini kode nectarnya. Jadi pertama kita akan pindahkan ke htdocs. Nah, kita di htdocs ini filenya nih htdocs. Setelah itu kita paste. Nah, kini kita ekstrak dulu. Extract here. Oke, nama kode nectarnya kita akan ganti jadi setan. Oke teman-teman, goyang. Nah, oke. Nah di sini ada. Nah ini file-filenya udah ada. Jangan satu lagi, jangan sampai lupa, yaitu admin LTE. Itu penting. Admin LTE kita mau ambil dari mana ya? Dari sini aja mampirnya. Yaitu di public. Nah, admin LTE ini fungsinya untuk memberikan kayak responsif gitu ya, biar ada gambarnya, ada warna-warnanya, dan itu kita taruh di public. Nah, kita paste aja di sini. Oke, sambil menunggu. Ya, kita pause aja ya. Ya, karena dia sudah kita udah simpan, udah selesai. Jadi selanjutnya kita buka nah ini teman-teman, kita buka Visual Studio Code. Nah, di file, lalu open folder tujuan kita. Nah, kita tadi simpannya di exampp htdocs. Yang tadi kita membuatnya adalah setan. Nah, bukan Anda yang setan, tapi filenya. Masih lawak ya. Itu teman saya, dia lagi jalan. Oke. Nah, di sini ada view welcome message. Nah. Oke teman-teman, apakah kode nectarnya berfungsi? Jadi kita tekan terminalnya dahulu. Dan kita, oh ya jangan lupa ya, exampp ini sangat berpengaruh penting dia. Jadi MySQL sama Apache-nya ini di start. Nah di sini di terminal nih kita ketik php spark serve gitu. Nah begini kira-kira teman-teman. Kemudian kita enter. Nah kalau sudah muncul ini localhost 808, berarti ini udah bisa. Dan ini kita copy saja, atau enggak paling gampangnya tekan Ctrl lalu klik aja ya teman-teman. Nah kita copy di ini halaman ini ya. Jadi kita search localhost 808. Kalau udah welcome to kode nectar, berarti itu sudah bisa teman-teman. Jadi kita nanti bebas akan mau buat apa di sini. Oke, kembali lagi ke ininya kita. Jadi ini close aja. Ya pertama-tama di sini nanti kita di view-nya nih kita akan buat satu folder yang namanya setan.
setan. Oke, setan. Nah, di setan ini kita juga buat file, yaitu index itu ya. Index. Mana ini index dot php. Ini teman-teman. Aduh, mantap ya. Oke. Nanti di sini untuk view-nya teman-teman ya. Dan di controller nanti kita akan buat namanya ini, kita akan ubah jadi setan. Oke. Jadi teman-teman, saya di sini dipermudah dengan project sebelumnya. Nah, jadi di sini sempat ada project namanya Vampire. Jadi di sini kita tinggal copy paste saja ya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut cara ini nanti saya taruh di deskripsi biar kalian bisa copy paste seperti punya saya ini ya, lebih mudahnya. Nah, teman-teman, nah di sini file yang Vampire ini udah ada indeksnya ya. Kita bisa copy semuanya nih. Kita bisa copy semuanya. Nah, setelah kita copy paste semuanya, ini ingat ya, taruh di setan ini, di view index, kemudian kita kontrol paste. Oke, seperti ini, kira-kira seperti ini. Coba kita buka di browsernya, apakah sudah ada? Oh, belum ada, ya jelas dong, masih welcome, soalnya saya kan di controllernya belum diarahkan untuk ke setan ini. Jadi begitu. Oh ya teman-teman, yang paling penting adalah kita ubah di env. Nah, env ini ya, env. Nah, untuk env-nya kita rename aja. Nah, di belakangnya kita kasih titik. Nggak di copy juga bisa, tapi lebih praktisnya kita kasih titik aja. .env begini. Nah, kemudian di environment ini hilangin pagarnya. Production diganti menjadi development. Nah, development ya teman-teman. Ini adanya supaya kita bisa tahu mana yang kita salahnya di mana begitu. Sisanya ini yang di atas ini nggak perlu diganti. Kita lanjut ke database ini, database default, hostname, localhost. Nah, ini kita hilangkan pagarnya teman-teman. Ya, yang baca Pak Ade, halo Pak Ade, bukan teman saya, tapi guru saya. Aduh, cuk. Oke, maaf. Jadi kita ulang lagi. Ingat pagarnya ini dihilangkan teman-teman. Sampai di MySQL-nya ya. Untuk di sini kita nggak ada passwordnya, jadi root ini. Tapi bisa diperjelas? Oh ya bisa. Nah, di root ini kita hilangkan, jadi tidak ada password ya. Untuk database-nya namanya C14. Ini belum, kita jangan ganti dulu karena kita belum membuat database-nya. Oke, you understand? Ya, good. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat database. Ini teman-teman, ini belum berfungsi ya. Untuk indeks ini belum berfungsi, untuk tampilannya belum berfungsi karena pertama di controller sama di modelnya kita belum ubah atau belum memberikan di untuk tampilannya, untuk mengarah ke di ininya dia, di view-nya setan ini. Sebenarnya bisa aja langsung kalau kita mengcopy tadi itu di welcome message, maka welcome message ini akan terganti. Tapi enggak, karena kita membuat file baru dari setan ini, folder barunya. Jadi gitu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan membuat database dari setan. Setan aja punya database, keren kan? Untuk membuat database-nya, pertama kita siapkan ini dia, exampp. Benar kan, saya bilang ini sangat penting teman-teman. Di MySQL-nya ini kita buka di admin. Kita tunggu. Jadi saya akan skip aja ke teman-teman karena ini agak lama. Oke, setelah kita klik ini myadmin, maka dia ada, nah, ini dia database-nya, php myadmin localhost. Ini bisa kita ya perkecil. Oke.
Di sini kita akan membuat database baru. Wah, ini terlalu besar. Bentar ya. Oke. Jadi di sini kita akan membuat database baru new. Database-nya ini kita kasih nama DB. Nih, lihat itu ada banyak DB-nya kan teman-teman. Itu project-project sebelumnya teman-teman. Sebelum saya tutorial ini saya belajar dulu loh, nggak sembarangan. Jadi ini kita ganti, kita buat DB setan. Ini nggak perlu diganti, ini udah otomatis saja. Nah, kemudian kita create. Database has been clicked. Nah, di DB setan ini kita buat tabelnya lagi. Kita akan memberi tabel, sama aja tabel setan. Tabel setan. Nah, tabel setan. Blur. Jadi di sini kita akan membuat 5 tabel. Ingat nama tabelnya ya. Tabel setan. Tabel underscore, ingat underscore. Kalau mau ada spasi itu akan jadi seperti ini. Ini untuk namanya ada ID, nama setan, umur, dan ini untuk tipenya integer, varchar. Kalau yang untuk teks itu berupa varchar, kalau angka itu integer. Dan ini enum. Ini kenapa bisa enum? Karena ini akan memberikan pilihan. Dan tanggal ini kita ambilkan datetime. Tapi jangan lupa teman-teman, yang paling utama di sini adalah auto increment. Nah, kemudian ini primary. Ini fungsinya dia paling unik, yaitu di ID. Ini fungsinya dia dari ID-nya. Kemudian kita tekan kirim. Save dulu. Kemudian kita save. Nah, sudah jadi tabelnya. Nah, setelah ini kalau udah buat database-nya, kita hubungkan di env-nya. Nah, env-nya. Nah, ini. Nah, env-nya kita ganti nama jadi DB setan. Nah, ini DB setan. Jadi ini dari env ini abang hubungkan dari Visual Studio Code kepada ini PHP my admin. Nah, ini database-nya lah bisa dibilang. Nah, untuk sekarang ini teman-teman kita akan mengisi database ini. Ya, yang pertama kita ke insert. Ini untuk menambahkannya ya. Kita tunggu. ID-nya kita mau pilih satu aja. Nama setan apa yo? Pocong dong, masa kuntilanak. Umur setannya kira-kira 80 lah. Tipe setannya apa? Elder. Nah, ini kita nggak usah isi, nanti aja. Oh, gagal. Jadi gagal ya teman-teman. Oke. Karena tadi gagal, jadi saya mencoba ulang teman-teman ya. Kita satu. Namanya pocong. Oh, pocong. Pantas, harusnya pocong tadi. Pantas dia nggak mau. Warrior aja lah karena dia pro. Jadi kita kasih tanggal sekarang aja 24. Yang kasih sekarang tanggal 17. Tetap tidak mau teman-teman. Nah, saya mengulang lagi teman-teman. Tutorial ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang. Kita warrior, kasih tanggalnya. Oh ya, tadi kesalahan saya tuh teman-teman, karena saya menekan go-nya yang di bawah ini. Harusnya, karena itu kan kosong, jadi tidak bisa, tidak ada file. Nah, harusnya di sini. Oh, di sini aja, tapi tetap nggak bisa. Teman-teman, ini percobaan yang banyak sekali. Oh my god, ini tuh karena tadi primary key-nya katanya. Cobalah kasih nama pocong lagi. Umur setan berapa ya? 9 aja, 9 tahun. Warrior. Kata teman saya jangan pocong, lucu sekali dia.
Tutorial ini lumayan wow. Kita go. Nah itu teman-teman, nggak boleh sama primary-nya karena namanya aja unik. Jadi kalau unik ada kesamaan ya cocok, ya nggak bisa lah. Kita go lagi di sini. Oh saya lupa menunjukkan go. Kenapa dia tidak mau ya teman-teman? Ada apa ini? Kesalahan saya teman-teman, tadi saya go harusnya itu udah ada di sini, udah ada. Aduh, maklum teman-teman. Inilah tutorial, belajar dari tutorial. Jadi begini. Nah ini dia. Jadi udah ada filenya di sini ya, oke. Jadi teman-teman sudah tahu kan cara menginput data dari PHP My Admin ini. Oke, kita lanjut saja. Zoom. Nah setelah selanjutnya ini kita akan lanjut membuat di pas sekali di controller. Jadi di controller ini, nah saya akan tunjukkan lebih dekat. Ini kita harus ganti nama jadi setan aja. Setan. Nah ingat ya, huruf pertama itu harus kapital. Kalau enggak, nggak bisa lah. Itu menurut saya sih berpengaruh. Ini kata guru saya, namanya Pak Ade Pranata. Nah, itu dia yang bilang. Kemudian return view-nya ini, nah kita return view ini akan menunjukkan kepada view yang ada di sini loh teman-teman. Nah ini dia indeksnya nih, view index nih. Jadi di sini kita akan ganti menjadi setan slash index. Oke, sampai habis sini. Tapi teman-teman, di sini di controllernya nih kita akan ubah. Nah, seperti saya bilang tadi, saya punya petunjuk utama yaitu dengan file sebelumnya. Mana dia? Controller vampir. Di assembler vampir. Nah, ini semuanya file ini saya akan copy ya. Copy kepada setan itu. Baik teman-teman, saya udah copy di sini controllernya. Ingat teman-teman, di controller ini yang namanya ini dari vampir ini kita akan ubah menjadi setan. Oke teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuat di controller setan. Nah, pokoknya nanti yang namanya itu kan Anda semua bisa ganti lah, diganti ini nih. Ingat, namanya model itu harus S-nya harus besar ya. Namanya aja folder atau file itu harus besar namanya. Kemudian di modelnya juga di sini model. Nah, ini juga ingat tabelnya kecil atau besar, ikutin sesuai yang ada di database. Nah, ini kecil. Kalau model ya pasti besar. S-nya besar, setan model. Oke, teman-teman. Dan jangan lupa di rows. Nah, di rows-nya ini ya, teman-teman. Di rows ini paling penting. Ini paling bawah nih false nih kan. Slash-nya dihilangin. Dan ini false-nya diubah menjadi true. Nah, oke, sampai di sini dulu. Nah, karena sudah di model sudah, di control sudah, di routes-nya juga udah, env-nya sudah. Nah, sekarang paling utamanya adalah di tampilannya adalah di view. Nah, view setan ini. Dan di sini kan foldernya masih bernama beda ya, vampir. Di sini kita akan ubah menjadi yang seperti kita buat pertama tadi adalah setan. Jadi setan ya. Di sini kita cari yang namanya vampir terlebih dahulu. Cara gampangnya lah. Sebenarnya ini nggak gampang teman-teman. Butuh mengerti dulu. Nah, ketika cari kata vampirnya, kita ubah menjadi setan. Ini teman-teman. Ini kita bisa klik kanan. Kemudian cari change all occurrences atau control F2. Nah, kita ubah menjadi setan. S-nya besar. S kecil aja, setan.
setan. Oke. Sudah ya, sudah. Baik teman-teman. Mana tadi view-nya ya? Nah, di view-nya indeks. Nah, setelah semua diganti nih, ingat yang paling penting tuh script teman-teman. Script ini juga harus teliti sekali. Pokoknya kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa copy, kan filenya sudah saya taruh di deskripsi. Nah, ini harus teliti sesuai sama tipe S, cons. Nah, di scriptnya nih ya, script khusus database-nya ini. Ingat teman-teman, untuk controller ataupun model ini jangan sampai hurufnya kecil ya. Huruf pertama ini harus kapital. Nah, ini harus kapital. Kalau enggak maka pasti ada yang bermasalah nanti. Jadi gitu teman-teman. Kalau udah, coba kita jalankan terlebih dahulu ya. Kita jalankan. Loh, kenapa dia tidak mau? Up controller home index. Coba tadi kita beri nama setan ya. Kita kasih slash setan. Oke, sudah muncul teman-teman. Ini yang folder tadi kita buat di database tadi ya, pocong dan pocon. Coba kita ubah dulu pocon ini menjadi pocong. Katanya jangan pocong. Kalau gitu kita ubah jadi kuntilanak. Kuntilanak. Udah sama, elder kita ganti jadi warrior. Kandir tetap dan coba simpan. Oke, sudah sesuai kuntilanak seorang warrior. Kemudian kita tambah ya. Kita tambah dulu, kita tambahkan. Ini udah ada. Kita tambah di Apri. Nah, jangan dah, nama saya setan. Kita kasih nama setan apa ya? Sundel bolong. Jadi kita kasih nama bolong. Bolong. Umurnya sekitar 45. Dia seorang elder. Dan tanggal kebangkitannya 13 November. Kita simpan. Klik OK. Nah, jadi sudah ada. Nah, yang paling terakhir kita harus coba delete nya. Kata delete ya. Nah, ya sudah sangat responsif teman-teman. Oke, kita bisa tambah lagi. Namanya kuntilanak, umur 90 tahun, seorang warrior. Simpan. Oke, tadi hanya yang masalahnya tuh untuk pencariannya ya. Untuk di sini kita ganti ubah jadi setan. Kita harus tambahkan setan. Atau nama dari controllernya kita tadi itu. Karena dia akan menuju home index. Nah, kita ubah menjadi setan ini. Jadi gitu teman-teman. Sekian tutorialnya. Pastikan teman-teman semua sehat untuk mengerjakan ini. Karena ini membutuhkan pikiran yang tenang, hati sabar, dan haleluya amin. Oke teman-teman. Sampai nanti lagi.